Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan penjelasan sindrom mana deficiency. Ya, sesuai dengan namanya adalah sebuah penyakit di mana seseorang tidak bisa mengartikulasi atau membuat magic yang biasanya magi bisa sampai membuat 20 physical circuit mereka di atas mana circuit mereka. Dan jumlah physical circuit yang terbuat akan menentukan level mereka. Namun kalau mereka memiliki sindrom mana deficiency, maka lingkaran tidak dapat terbuat sepenuhnya. Jadi kalaupun mereka telah berlatih, seumur hidup mereka tidak akan bisa melewati level 3. Namun, kondisi Oscar Croshen ini berbeda. Karena physical circuit miliknya pada awalnya tidak terikat dan justru telah diikat secara sengaja oleh seseorang. Jadi kalau memang begitu, berarti orang itu pasti sudah tahu bahwa Oscar tidak memiliki sindrom mana deficiency. Seandainya saja Oscar menulis buku diary, tapi menurut Frank dulunya, Oscar Croshen ini adalah seorang pemabuk. Namun bagaimana jika ternyata itu hanyalah sebuah personal branding yang sengaja ia buat? Karena ia tahu bahwa seseorang telah menyegel circuitnya dan seseorang itu sedang mengincar nyawanya. Jadi ia sengaja bertingkah layaknya seorang sampah yang menyedihkan. Tapi kalau memang begitu, maka aku paham kenapa ia tergoda dengan elixir ilegal. Karena di situasi di mana tidak ada yang bisa ia percaya, maka satu-satunya pilihan hanyalah membuka segel itu seorang diri. Namun sekarang karena tubuh ini telah menjadi milikku, aku hanya perlu membuka ikatan itu, dan aku pasti bisa melakukannya. Tapi tiba-tiba saja ia teralihkan karena melihat sebuah buku yang berjudul Reinterpretasi Magic Dasar. Dan saat ia membukanya, ia semakin terkejut karena melihat catatan Oscar Croshen yang menganalisis skill-skill yang ada, dimulai dari trajektori dari cutter attack angin, yang ia anggap sangat membosankan. Dan apa yang bisa diganti dari skill ini adalah, lalu skill Windshield tipe Defense Magic, yang memiliki penggunaan yang tanpa batas, ditambah lagi keuntungan. Menggunakan skill ini adalah mungkin dapat digunakan sebagai serangan. Dan senjata bernama pistol, sempurna untuk diinterpretasikan dengan magic dari White Tower, yang dimana kita bisa menggunakan peluru sebagai medianya. Lalu setelah membaca hal itu membuat Oscar berpikir bahwa bukankah konsep di balik Advance Windshield yang tertulis di sini mirip dengan caraku menggunakan skill itu, tapi ini jauh berbeda dengan ide dan prinsipnya yang digunakan sebagai defensive skill dasar. Ditambah lagi, ia juga menuliskan tentang cara terbaik untuk menggunakannya berdasarkan situasi yang dihadapi. Lalu selain itu, ada beberapa magic dasar yang telah ia buat sendiri. Padahal ia sendiri tidak bisa menggunakan magic. Tapi ia telah melakukan berbagai percobaan eksperimen ini di dalam kepalanya. Jadi aku paham sekarang, kenapa ia dipanggil seorang jenius. Karena aku dan ia mirip-mirip kalau soal menjelaskan teori. Ditambah lagi, aku bisa tahu hanya dengan membaca satu buku ini, bahwa ia tak pernah menyerah dalam menggunakan magic, dan justru bekerja lebih keras dari siapapun, yang berarti bisa dibilang passionnya tetap semangat menyatakan cintanya kepada magic. Lalu Oscar membaca tulisan terakhir dari buku itu yang bertuliskan, aku harap buku ini dapat meniup, bahkan jika cuma angin terlemah sekalipun kepada White Tower. Tertulis dari seorang mage yang akan melakukan tantangan terbesarnya. Membacanya, Oscar kembali berkata, jadi, ia selama ini tahu segalanya. Tapi sayangnya, ia harus melakukan semua ini sendirian. Oscar Croshen, seorang mage muda yang tak pernah tunduk pada takdirnya, yang keji dan diam-diam menjalani jalan yang sepi. Lalu sembari berjalan dan duduk di kursinya, ia berkata, aku bersumpah atas nama Oscar Sage Master ke-17 dari White Tower, aku akan melepaskan ikatan yang tidak bisa kau lepaskan, dan aku akan membuat mereka yang dengan kejinya telah mematahkan sayapmu akan membayar akibatnya. Lalu scene berpindah ke sebuah greenhouse yang luas dan terlihat Oscar yang sedang kebingungan karena kenapa ia tiba-tiba saja sedang berjalan di dalam greenhouse. Padahal, aku ingat telah tertidur karena kelelahan mencari cara untuk membuka ikatan physical circuitku. Namun tiba-tiba saja ia dikagetkan karena mendengar seseorang yang sedang memanggil masternya. Lalu anak lainnya mengatakan,
Master kami sudah sampai. Kemudian Oscar Sage di masa lalu berkata, duduklah dan mari kita mulai pelajaran hari ini ya. Mendengarnya, anak-anak itu pun mengiyakannya dengan sangat senang. Lalu melihatnya, Oscar berujar di dalam hati. Jadi begitu. Tapi, apa ini karena kutukan sialan itu? Yang dimana aku akan mendapatkan mimpi buruk milik Viscount Demonic Realm dan akibat kutukan tikus itu. Setiap kali aku tertidur, aku akan ditujukan masa laluku. Ya, padahal aku mengira kutukan ini akan terangkat setelah aku merasuki tubuh ini. Tapi, kelihatannya, kutukan ini telah terikat pada jiwa dan bukan tubuh fisikku. Tapi, kenapa aku malah menganggap aku ini sial? Karena nampaknya, mimpi mengenai murid-muridku ini masih belum ternodai. Dan bahkan ini, bukanlah ingatan yang emosional. Lalu Oscar di masa lalu bertanya kepada muridnya tentang hal apa yang akan mereka pelajari hari ini. Mendengarnya salah satu murid mengatakan, kau bilang akan mengajarkan kami mengenai magic system, dan tentang perbedaan magic system, para mage dengan para knight yang dibedakan. Secara garis besar menjadi 4 kategori yang disebut sebagai 4 type of magic. Lalu, Oscar di masa lalu pun membenarkan perkataan muridnya itu. Dan ia berkata magic mungkin secara fisik terlihat sama semua, tapi sebenarnya dikategorikan menjadi enhancement, acceleration, balance, atau special type. Lalu, Lloyd Schultz yang masih berusia 9 tahun, bertanya, apakah benar Watt Tower memiliki tipe harmonization? Mendengarnya, Oscar di masa lalu membenarkannya, dan Wind Magic lah yang paling cocok dengan kita. Lalu Shasha Maste yang masih berusia 5 tahun bertanya, apa setiap Magic Tower memiliki referensi tipe magic masing-masing? Dan Oscar di masa lalu kembali membenarkannya, karena setiap tipe magic memiliki trait yang berbeda juga. Lalu ia menjelaskan bahwa Golden Tower menganggap kecepatan adalah yang utama. Jadi mereka memiliki magic tipe acceleration, yang di sisi lain Red Tower percaya bahwa api itu sangatlah penting. Jadi mereka mewakilkan magic tipe enhancement. Dan Baikezar ataupun White Tower keduanya sama-sama mewakilkan magic tipe balance. Lalu dengan semangat Kilio Dominic yang masih berusia 7 tahun, ingin sekali magic tipe acceleration karena ia menganggap segala sesuatu yang lambat membuatnya kesal. Namun, Oscar di masa lalu menjelaskan bahwa sayangnya kita tidak bisa memilihnya, karena sejak lahir kita sudah ditentukan mendapatkan tipe apa. Lalu dengan kebingungan, Shasha bertanya, kalau begitu, bagaimana kita bisa tahu magic tipe apa yang kita miliki? Oscar di masa lalu, sembari menggambar sebuah mantra, meminta Shasha untuk menjulurkan jari telunjuknya dan coba gunakan magic ini. Dan Oscar juga mengatakan bahwa hal itu sangatlah simpel dari yang kau pikirkan. Lalu sembari berpikir, Shasha berkata, ini pertama kalinya aku melihat mantra ini, jadi mungkin akan lama. Namun, Oscar di masa lalu memintanya untuk tidak usah terburu-buru. Lalu Shasha pun mengiyakannya dan setelah beberapa saat, ada suatu sihir yang keluar dari ujung jarinya. Melihatnya, Oscar di masa lalu pun menganalisisnya dan berkata, ini tidak terlalu cepat ataupun tidak berbahaya. Karena stabil jadi kau adalah tipe harmoni. Shasha bertanya, apakah berarti tipe dirinya sama dengan Master? Lalu, Oscar di masa lalu pun membenarkannya. Dan hal itu pun seketika membuat Shasha senang, karena merasa sangat suka dengan hal itu. Lalu Gilly pun mencobanya juga, dan memunculkan energi yang seperti sayap. Melihatnya, Oscar mengatakan, bahwa Gilly kamu mendapatkan tipe magic yang sesuai seperti maumu. Karena kau adalah tipe acceleration. Seketika hal itu pun membuat Gilly melompat-lompat kegirangan. Lalu Oscar meminta Lloyd untuk mencobanya. Dan saat Lloyd mencobanya, ia berhasil memunculkan sebuah bunga dari ujung jarinya. Melihat hal itu, Oscar pun mengatakan bahwa Lloyd mendapatkan tipe magic special. Namun anehnya, Lloyd malah bertanya, apakah Master bisa mengubah tipe magicku? Begitu sudah ditentukan. Hal itu pun membuat Oscar kebingungan. Karena kenapa Lloyd malah tidak mau mendapatkan tipe magic itu, padahal tipe itu sangat langka, dan hanya memiliki kemungkinan untuk didapatkan sebesar 0,2% dari para mage yang ada. Jadi kenapa kau ingin mengubahnya ya? Meskipun tidak bisa diubah juga sih, namun Lloyd mengatakan bahwa ia hanya ingin mendapatkan tipe balance sama sepertimu Master. Mendengarnya membuat Oscar merasa bangga dengan dirinya karena telah dijadikan sebagai sosok yang ingin dicapai. Lalu Oscar pun mulai mengatakan hal-hal yang ia yakin bakal membuat Lloyd tertarik. Tadinya aku ingin memberikan Lloyd kelas privat yang paling banyak. Jadi apa aku harus cari tahu tentang bagaimana cara mengubah tipe magic seseorang?
Namun Lloyd yang mendengarnya berkata, apa nanti aku yang paling banyak mendapatkan kelas privatnya? Oscar di masa lalu pun membenarkannya, karena Mage Special Type akan sulit berkembang tanpa bantuan guru yang baik. Mendengarnya Lloyd mengatakan bahwa sepertinya tidak buruk juga memiliki Special Type Magic. Tapi kau harus berjanji bahwa akulah yang akan mendapatkan kelas privat paling banyak. Lalu mereka pun melakukan janji jari kelingking. Melihatnya Oscar berujar di dalam hati, ya Lloyd berandalan itu, dan panggilannya dulu adalah orang yang dijanjikan. Tapi, tak peduli seberapa dewasanya dia, aku akan menganggapnya masihlah anak kecil. Namun tiba-tiba saja terdengar suara pemberitahuan dari speaker di atasnya yang mengatakan bahwa ini adalah pengumuman dari ruangan penyiaran dan Oscar. Croshen Mage. Oscar Croshen silakan menuju lab 4202. Namun, Oscar yang baru saja terbangun kebingungan karena berapa lama ia telah tertidur. Lalu terlihat ia yang sedang keluar dari lift dan berujar di dalam hati. Jadi sekarang hanya tinggal 8 physical circuit lagi. Dan bahkan aku telah membuka 12 dari 20. Ditambah lagi saat aku membuka physical. Circuitku, aku mendapatkan 2 mana circuit line, dan sekarang aku resmi menjadi mage level 2. Ya tapi, aku masih tidak menyangka akan bahagia hanya dengan menjadi mage level 2. Lalu, saat ia masuk, ia langsung ditanyain keadaannya oleh Elder yang berkata, bagaimana keadaanmu? Aku dengar dari Frank bahwa ingatanmu mulai kembali. Oscar membalas, ya mulai kembali. Perlahan-lahan. Mendengarnya, Elder membalas, oh begitu, ya syukurlah kalau begitu. Lalu Oscar yang melihatnya berujar di dalam hati, ya Elder Maxim dulunya adalah juniorku. Dijelaskan, Elder White Tower yang bernama Elder Maxim berusia 45 tahun. Lalu Oscar kembali berujar di dalam hati. Ia dulunya adalah juniorku yang masuk beberapa tahun setelahku. Tapi sekarang, ia sudah tua dan menjadi seorang elder. Lalu aku juga ingat bahwa ia adalah orang yang akan mengakui kesalahannya, dan ulet orangnya. Jadi ia adalah seseorang yang kuharap memiliki masa depan yang cerah, bahkan ia dulunya sering mengikutiku. Selagi memanggilku senior, lalu ia memanggilku sebagai Master Magic Tower, yang menurutku lucu. Tapi sekarang umurnya sudah 40 tahunan. Bahkan ia telah bekerja keras yang bisa dilihat, dari magicnya yang begitu banyak sampai bisa terlihat dari fisiknya yang tua itu. Namun karena Oscar mengingat-ingat hal itu membuatnya sedikit tertawa, yang malah membuat Elder Maxim ternotis dan berkata, "Hei, kenapa kau tertawa?" Dan aku telah menerima laporan bahwa bos keluarga, Gordon bahkan kepala keluarga sementaranya telah dihabisi. Jadi apa ada pendapat yang ingin kau sampaikan mengenai hal ini? Lalu dengan tenang Oscar menjawab, "Tidak ada. Namun aku yakin ada suatu alasan tertentu. Mengapa mereka sampai dihabisi dan alasan itu adalah karena mereka telah mencoba untuk menghabisiku terlebih dahulu." Mendengarnya, seketika membuat Elder Maxim kaget. Namun, Oscar sembari memberikan dokumen sekaligus uang yang ia dapatkan berkata, "Elixir yang telah aku beli itu telah diracuni. Dan ini adalah uang komisi serta buku besar untuk menghabisiku." Mendengarnya, Elder bertanya, "Apakah itu alasannya kenapa kau sampai dirawat?" Lalu Oscar membenarkannya dan memberitahukan bahwa aku pergi untuk berbicara dengan mereka, tapi mereka malah mencoba untuk menghabisiku. Mendengarnya, Elder Maxim pun mulai membaca buku itu dan berkata, "Ya benar. Bahkan ada uangnya. Jadi ini terlihat asli." Lalu Oscar memberitahukan bahwa buku besar itu berisikan kontrak untuk misi menghabisinya. Mendengarnya, Elder Maxim pun mengerti dan akan menutup insiden ini sebagai pembelaan diri olehmu. Lalu Oscar pun bersyukur atas keputusan itu dan ia bertanya, "Apakah boleh aku meminta tolong secara personal?" Elder Maxim bertanya, "Kau mau minta tolong soal apa?" Oscar menjawab, "Aku ingin bertemu dengan Master Magic Tower." Mendengarnya, Elder Maxim pun menghela napas dan berkata, "Permintaan yang sulit, karena kau sering berdiskusi soal magic dengannya." Hal itu pun mengejutkan Oscar yang langsung berujar di dalam hati. Apa Oscar Croshen mendiskusikan magic dengan Sasha? Namun sayangnya, Elder mengatakan bahwa kau hanya bisa bertemu dengannya paling cepat 6 bulan lagi. Seketika Oscar kaget kenapa harus 6 bulan lagi. Dan ia berpikir bahwa jika ia harus menunggu selama 6 bulan, maka ia hanya bisa bertemu setelah White Night Festival dimulai. Lalu Elder Maxim menjelaskan bahwa Master Tower sedang ada dalam perjalanan bisnis untuk mengurus komisi penting. Mendengarnya Oscar kebingungan. Karena kenapa?
Master Tower harus melakukan tugas yang biasanya bisa dilakukan oleh bawahannya. Namun seketika ia terdiam dan berkata, "Jadi apakah ini karena kita tidak memiliki High Mage?" Lalu Oscar berujar di dalam hati, "Tak kusangka sepenting itu. Sampai Master Magic Tower sendiri yang harus mengurusnya." Kemudian Oscar bertanya, "Maafkan kelancanganku, tapi Master Tower sekarang ada di level berapa?" Elder Maxim menjawab bahwa Master Tower sekarang sudah berada di level 7. Mendengarnya, Oscar pun tertunduk dan berujar di dalam hati, "Di usianya dulu, aku sudah sampai level 9. Tapi kenapa Sasha masih level 7? Padahal, dengan talentanya, seharusnya ia sudah mencapai level 8. Lalu Elder Maxim bertanya di laporan menyatakan bahwa ada serangan yang membentuk garis di tubuh mayat dengan potongan yang sangat bersih. "Jadi apakah kau telah berlatih attack magic lagi?" Mendengarnya, Oscar pun mengiyakannya, dan ia hanya berlatih kalau ingat saja. Lalu, Elder Maxim pun mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. "Jadi kau boleh pergi." Mendengarnya, Oscar mengiyakannya dan berjalan pergi dari ruangan itu. Namun, Elder Maxim menjadi sedikit terkejut karena melihat Magic Tower Vice Master yang mendatanginya. Lalu, Elder Maxim bertanya, "Ada urusan apa, Vice Master? Datang ke sini." Vice Master menjawab, "Ya, aku datang kemari untuk memintamu agar tidak terlalu kasar kepada anak itu. Tapi sepertinya aku sudah terlambat." Lalu dijelaskan Vice Master White Tower yang bernama Hamel Grimwitz, namun Maxim mengatakan bahwa ia harus memarahinya jika ia membuat masalah. Mendengarnya, Hamel membalas, "Ya benar, tapi akulah yang telah membawanya kemari, jadi aku khawatir padanya." Lalu Maxim membenarkan perkataannya dan berujar di dalam hati, "Ya walaupun itu magic dasar, tetap saja tidak bisa disempurnakan sebanyak itu, hanya dalam waktu 1 hari bekerja keras. Jadi aku yakin, ia telah belajar sungguh di dalam ruangan tersembunyi." Lalu ia berkata, "Oscar berandal itu, ia mungkin telah belajar lebih keras dari yang aku kira." Mendengarnya, Hamel menjadi senang dan berkata, "Ya syukurlah. Jadi kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi ke rapat para elder? Karena Elder Fidelina sudah menunggu kita." Maxim pun langsung mengiyakannya dan bersamaan dengan itu, Sin berpindah ke lantai 10 di dalam White Tower. Terlihat Oscar yang sedang berjalan-jalan di taman sembari berujar di dalam hati, aku rasa tadi melihat murid-muridku dalam mimpi yang membuatku jadi ingin datang ke sini. Tapi aku rasa sekarang di sini menjadi lebih kosong." Namun, saat Oscar sedang melihat-lihat di sekitarnya, ia dikejutkan karena ada seseorang yang memanggilnya dari belakang. Melihatnya, Oscar bertanya, "Anda ini siapa?" Orang itu pun menjelaskan bahwa dirinya adalah Wilter, seseorang yang bertugas untuk mengurus fasilitas di Magic Tower. "Tapi nampaknya rumor mengenai Anda yang kehilangan ingatan itu benar, karena kita pernah berbicara sesekali ya. Sangat disayangkan kau sudah tidak mengingat hal itu." Namun, mendengar ada orang lain lagi yang mengetahui rumor itu, membuatnya kesal dan berkata, Sebenarnya siapa saja yang tahu mengenai rumorku yang kehilangan ingatan? Ya meskipun rumor itu nggak salah, tapi apa maksud Anda dengan Tuan Muda?" Oscar. Lalu Wilter menjelaskan bahwa dirinya telah bekerja di sini sejak Master White Tower sebelumnya masih hidup, dan beliau adalah Tuan Oscar yang hebat. Hal itu pun membuat Oscar seketika terdiam, dan kemudian berkata, "Ya itu, sungguh cara untuk membedakan seseorang yang baik, dan saya juga akan menggunakan cara itu. Tapi mulai sekarang, bisakah Anda terus menjadi teman bicara saya?" Mendengarnya, Wilter membalas, "Ya, terima kasih atas tawarannya. Tapi sepertinya itu akan sedikit sulit, karena saya akan meninggalkan tower ini sebentar lagi." Lalu Oscar bertanya, "Memangnya Anda mau kemana?" Namun Wilter menjawab bahwa ia telah bekerja di sini selama 40 tahun. Tapi Oscar yang masih tidak paham dengan maksud perkataan Wilter, ia pun bertanya, "Apakah ada masalah?" Lalu Wilter menjelaskan, "Saya telah melayani 3 Master Tower selama menjalankan pekerjaan ini, dan rekan saya sudah kerap berganti. Jadi hanya saya yang tersisa di departemen ini. Ditambah lagi alasan mengapa saya bisa tahan selama ini adalah karena apa yang Master sebelumnya Tuan Oscar Sage katakan saat upacara pemberian jabatannya. Lalu diperlihatkan Oscar Sage yang mengatakan bahwa semua yang tinggal di dalam tower ini memiliki tingkatan kepentingan yang sama, jadi hiduplah dengan rasa bangga bahwa kalian adalah bagian dari White Tower." Mengingatnya membuat Oscar sedikit batuk. Namun Wilter yang melihat Oscar bersikap seperti itu, ia berkata, "Ya mungkin itu terdengar lucu. Tapi semenjak saat itu,
Saya bekerja dengan rasa yakin bahwa saya adalah anggota dari White Tower. Mendengarnya, Oscar mencoba untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak sedang tertawa. Lalu Wilter membalas, "Ya, terima kasih. Tapi karena hal itulah, saya berhenti." Namun lagi dan lagi, Oscar yang masih tidak paham dengan maksudnya bertanya, "Sebenarnya, apa maksud Anda?" Lalu Wilter mengatakan bahwa seperti yang Anda telah ketahui, White Tower sedang tidak baik-baik saja. Saat ini, ditambah lagi masalah dalam fasilitasnya yang sudah tidak mendapatkan pendanaan yang sama seperti dulu. Jadi karena bulan depan saya sudah genap 40 tahun di sini, maka mungkin sebelum hal itu terjadi, saya akan pergi dari sini. Mendengarnya, Oscar menduga, apakah ini karena penghargaan atas pelayanan panjangmu? Lalu dijelaskan bahwa seluruh anggota dari White Tower, tidak termasuk para mage, akan mendapatkan medali atas pelayanan panjangnya dan hadiah moneter. Setelah pelayanan ke 20 tahun atau 40 tahun, jadi mereka yang telah bekerja selama 40 tahun di sini akan mendapatkan 200.000 bells, dan dengan jumlah uang sebanyak itu dapat digunakan untuk membeli rumah di kota-kota besar. Lalu Wilter mengatakan bahwa kondisi White Tower saat ini tidak memungkinkan untuk memberikan hadiah seperti itu. Dan untuk bisa memberikan saya upah sebanyak itu, maka akan banyak orang yang harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelesaikan komisi baru. Jadi saya tidak tega kalau harus membiarkan mereka melakukan hal itu. Ya, saya tak peduli apa kata orang lain tentang tempat ini, karena tempat ini telah menjadi kampung halaman kedua saya. Mendengarnya seketika membuat Oscar menyadari kondisi dari dunia ini, di mana uang sudah menjadi hal yang sangat penting. Dan aku kira hanya Azure Tower yang melakukan hal-hal gila demi uang. Tapi siapa aku yang memandang sebelah mata tugas? Mereka, karena mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itulah yang membuat mereka bisa menjadi yang terbaik dalam sejarah saat ini. Sedangkan di sisi lain, aku hanya punya gelar yang meskipun gelar pahlawan perang dan penyelamatan. Umat manusia adalah gelar yang terhormat, tapi tidak ada gunanya jika bahkan tidak bisa memberikan hadiah kepada mereka yang telah berdedikasi atas tower ini selama puluhan tahun. Namun tiba-tiba saja Wilter berteriak memanggilnya dan bertanya, "Kenapa Anda mengepalkan tangan Anda dengan begitu kencang?" Lalu sembari melihat tangannya, Oscar bertanya, "Kapan Anda berencana akan pergi dari sini?" Mendengarnya, Wilter mengatakan, "Akan pergi dalam 2 minggu setelah hari ini. Tapi tolong pergilah ke ruangan perawatan dan beri obat pada lukamu." Namun Oscar malah mengatakan bahwa saya harap Anda bisa terus menjadi teman bicara saya. Tapi saat Wilter ingin mengatakan dirinya yang akan pergi, seketika Oscar mengatakan bahwa dirinya tidak perlu pergi karena ada satu cara. Dan saya akan pastikan bahwa saya akan menggunakan sebuah metode untuk mendapatkan uang yang sangat banyak, agar hal ini takkan pernah terjadi lagi. Lalu scene berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Terlihat Oscar yang kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan banyak uang, dan ia pun berujar di dalam hati, saat ini, aku sedang memikirkan tentang bisnis penelitian, pembelajaran dan komisi, tapi akan jadi masalah jika pembayarannya memakan waktu yang lama. Ditambah lagi aku masih magi level 2, jadi bisa-bisa orang tidak akan percaya denganku. Jadi aku butuh bisnis yang menghasilkan banyak uang, tapi sepertinya satu-satunya opsi adalah bisnis potion. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan karena melihat sesuatu di koran. Lalu scene berpindah ke ruang Vice Tower Master. Terlihat wanita yang marah-marah karena Elder Maxim yang membiarkan Oscar begitu saja, padahal kasusnya adalah penggelapan dana. Mendengarnya, Maxim membalas, "Itu salah. Dan kejadiannya bukan begitu." Tapi, lalu dengan sangat kesal wanita itu berkata, "Tapi apa cepat katakan bajingan." Kemudian dijelaskan, Elder White Tower yang bertanggung jawab atas keuangan yang bernama Fidelina. Namun Maxim hanya mengatakan, ya sekarang pelakunya sedang merenungkan tindakannya. Mendengarnya membuat Fidelina semakin marah dan berkata, jadi kau akan membiarkannya begitu saja setelah mencuri. Kau tahu kan, kebiasaan mencuri itu akan semakin parah jika dibiarkan. Namun dengan santainya, Maxim mengatakan, ya kau tak usah terlalu mengkhawatirkannya lah. Lagi pula tidak ada banyak hal yang bisa dicuri dari tower kita. Lalu Fidelina yang mendengar, Maxim yang seperti menyepelekan. Masalah ini membuatnya sangat kesal hingga langsung berdiri dan berkata, "Hei kau, selalu membalas ucapanku. Lebih baik kau isolasikan saja anak itu." Tapi Maxim menolaknya karena buat apa mengisolasi bocah yang hanya berlevel 1. Namun Hamel yang melihat tingkah laku, mereka berdua menjadi merasa tidak percaya.
Karena apa-apaan percakapan dua elder yang hampir berusia 100 tahun tapi malah bertingkah seperti anak kecil. Lalu ia pun mengatakan bahwa, seperti yang dikatakan oleh Elder Maxim, latihan isolasi itu sedikit berlebihan, dan itu akan seperti menyiksa anak kecil. Namun saat Fidelina ingin mengatakan sesuatu, ucapannya langsung dipotong oleh Hamel, yang mengatakan bahwa biarkan anak itu membayar 3 kali lipat dari biaya penelitian yang ia gunakan. Namun Fidelina merasa sedikit tak terima, karena anak itu yang hanya harus membayar 3 kali lipat saja. Tapi Hamel meminta mereka untuk menyudahi pembahasan masalah ini dan beralih ke topik selanjutnya. Lalu, Fidelina menjelaskan bahwa mereka sekarang memiliki sedikit uang. Jadi sepertinya kita harus segera membuat keputusan dan ada banyak fasilitas yang tidak kita gunakan. Jadi jika kita menjual equipment dari ruang produksi potion, maka kita masih bisa hidup selama 3 bulan. Tapi jika tidak, maka kita harus menutup tempat ini. Namun Hamel tidak mau jika harus menjual equipment itu. Dan ia menjelaskan bahwa ini adalah Magic Tower, tempat di mana para mage datang untuk mempelajari magic dan membagikan pengetahuan. Bahkan telah menjadi tempat yang sangat sibuk hingga dipenuhi aktivitas. Jadi, kita tidak boleh menjual masa depan kita hanya untuk memuaskan rasa lapar hari ini. Namun dengan nada putus asa, Fidelina berkata, ya apa kita masih punya masa depan? Bahkan kita sudah menunggu selama 20 tahun. Mendengarnya seketika Maxim membentak Fidelina karena ucapannya. Itu sudah keterlaluan. Tapi Fidelina kembali melanjutkan perkataannya. Pice Tower Master, Anda harus menerima kenyataan. Ya, meskipun ada seseorang jenius yang mungkin bisa menyelamatkan tower kita, tapi ia tak mungkin akan datang kemari. Karena kenapa? Ia harus datang ke tower yang sudah hampir hancur ini. Namun saat Hamel ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja terdengar ketokan dari luar ruangan. Hal itu pun sampai membuat Fidelina semakin kesal karena mereka yang sedang rapat. Tapi Hamel meminta orang itu untuk masuk dan ternyata orang itu adalah Oscar. Lalu Hamel bertanya, ada apa Oscar? Oscar menjawab bahwa dirinya memiliki saran dan izinkan saya menjalankan bisnis, namun Fidelina yang mendengarnya pun berkata, konyol sekali, apa kau sudah lupa dengan penggelapan dana yang telah kau lakukan beberapa hari lalu? Dan sekarang kau mau membuat bisnis. Tapi Oscar tidak mempedulikannya dan menjelaskan bahwa ia telah menemukan artikel saat membaca koran lama yang dimana wilayah Vince harus melakukan lockdown karena wabah flu yang mengerikan. Lalu Hamel membalas, ya aku sempat mendengarnya dan rumor mengatakan bahwa itu adalah flu kedina. Jadi jika itu memang flu kedina itu benar-benar berita buruk. Karena sampai sekarang masih tidak ditemukan obat untuk flu kedina. Ya meskipun di masa lalu White Tower sudah melakukan vaksin terhadap flu kedina yang membuat kita tak akan terkena flu kedina, tapi sayangnya resep vaksin itu telah menghilang 20 tahun yang lalu. Oscar membenarkannya dan bahkan Blue Tower yang sekarang mendominasi pasar potion belum bisa menirunya. Jadi itulah alasan kenapa saya ingin menjalankan bisnis. Namun perkataan itu membuat Hamel kebingungan karena bukankah resep vaksinnya sudah menghilang. Tapi Oscar mengatakan bahwa ia ingin menjual vaksin flu kedina karena White Tower telah menguasai pasar dengan menjual hal itu di masa lalu. Jadi saya ingin mengembalikan masa-masa itu. Namun Fidelina yang sudah tak percaya lagi dengan Oscar berkata, percuma saja mendengar ocehanmu karena semua Magic Tower. Bahkan perusahaan farmasi menginvestasikan banyak sekali uang dan tenaga kerja untuk hal itu. Tapi tidak ada yang bisa menciptakan ulang vaksin itu dalam 20 tahun terakhir. Dan sekarang kau mengklaim bisa membuatnya. Padahal kau hanyalah bocah berusia 20 tahun. Mendengarnya, Oscar membalas, ya, memang benar mereka semua gagal, dan saya hanyalah seseorang berusia 20 tahun, tapi saya adalah orang yang jenius. Seketika hal itu pun membuat Fidelina semakin kesal, dan langsung memborbardirnya dengan berkata, apa, kau bercanda? Sepertinya kau sudah lupa bahwa kau sudah menghabiskan 732.000 bells selama 17 kali pembayaran biaya penelitian terakhir. Kau bahkan menggelapkan dana sebesar 25.000 bells untuk membeli obat miracle ilegal. Jadi apa kau tahu bahwa gaji seorang petani selama 1 tahun hanyalah 20.000 bells, dan itu pun setelah dipotong pajak. Jadi setelah semua itu, apakah kau masih bisa menganggap bahwa dirimu itu jenius? Dan apa kau tak tahu cara uang bekerja? Karena kau berasal dari keluarga yang, namun tiba-tiba saja Hamel memotong perkataannya dan berkata, Elder Fidelina cukup. Oscar datang ke sini untuk menyarankan kesempatan investasi resmi sebagai mage dari White Tower. Ya aku tahu,
Kaulah yang bertanggung jawab atas keuangan. Tapi kau sudah keterlaluan. Lalu Fidelina yang menyadari kesalahannya pun meminta maaf kepadanya. Mendengarnya Oscar berujar di dalam hati, jadi selama ini aku penasaran kenapa ia sangat membenciku. Ternyata alasannya karena ia seorang bendahara. Jadi wajar saja kalau ia marah kepada aku, dan lagi pula, aku tidak pernah melakukan hal yang berguna untuk tower ini selama 2 tahun terakhir. Tapi sekarang akan berbeda, karena yang ada di dalam tubuh ini adalah sang Oscar Sage. Lalu ia mengatakan bahwa sudah sangat yakin akan berhasil melakukan hal ini. Jadi tolong pertimbangkan saranku ini. Namun Hamel bertanya kenapa dirinya sangat yakin bahwa flu itu adalah flu kedina. Oscar membalas, tolong lihatlah halaman 2 dari koran itu. Lalu Hamel membacanya yang bertuliskan Archbishop Ordo Eltera Baldwin tiba-tiba mengubah rencananya saat sedang berziarah. Dan Oscar melanjutkan, ia menetap di Sirin selama 1 bulan untuk berdoa penuh berkat. Jadi bukankah itu aneh? Karena mereka yang hanya menetap di kota besar sampai saat ini. Lalu dijelaskan Ordo Eltera menyembah Mother of Earth yang bernama Terra, dan mereka hanya ada 7 Archbishop di Ordo itu. Jadi seharusnya mereka lebih suci dan bermartabat daripada orang lain karena ia yang sebagai pemimpin Ordo. Tapi faktanya mereka tidak seperti itu. Karena untuk menjadi kardinal urutan kedua dalam hal itu, ia harus memiliki jumlah uang yang banyak untuk kampanye. Dan seseorang diizinkan untuk menetap di sebuah wilayah sampai 1 bulan saat berziarah. Tapi itu hanya terjadi saat bertemu dengan bangsawan dan merchant untuk mendapatkan uang dari mereka. Sedangkan Sirin, ya mungkin itu adalah kota yang besar di masa lalu. Tapi kota itu semakin mengecil setiap waktu. Mendengarnya Maxi membenarkannya, lalu Oscar melanjutkan perkataannya. Itulah yang membuat ini semakin aneh. Karena kenapa? Ia malah berdoa memohon berkat pada wilayah yang tandus. Ya, seperti yang kalian tahu, rute peziarah anggota Ordo Eltera telah ditentukan yaitu Sirin, Moskok, Melbourne, dan Greenwell. Lalu setelah itu Vince. Jadi karena Archbishop menetap di Knox selama sebulan sebelum datang ke Sirin, dan jika tidak salah, ia juga akan menetap di Mosk selama sebulan lalu, ia juga akan menghabiskan waktu sebulan di Melbourne dan Greenwell. Jadi, bukankah itu terlihat seperti ia sedang mengulur waktu untuk mengunjungi Vince sebisa mungkin? Hal itu pun seketika membuat mereka bertiga terkejut. Lalu, Oscar melanjutkan perkataannya. Jadi, jika sebuah kecelakaan atau insiden yang tidak beruntung terjadi selama ziarah, maka orang-orang dari Eltera akan memancing amarah Mother of Earth, yang berarti adalah hukuman mati bagi seorang Archbishop yang ingin mencoba menjadi kardinal. Mendengarnya, Elder Maxim membalas jadi Archbishop. Baldwin tahu bahwa flu kedina terjadi di Vince, dan ia sengaja mengulur waktu sampai flu itu mereda. Oscar membenarkannya, karena itulah yang telah ia pikirkan. Lalu Fidelina memuji analisisnya yang lumayan bagus, dan magi teori memang sungguh hebat. Ya meskipun itu masih menjadi teori sampai saat ini, dan setelah mendengar semua itu, Hamel akhirnya mengerti dengan maksudnya. Namun saat Oscar ingin bertanya, apakah usulannya disetujui, tiba-tiba saja Hamel mengatakan bahwa sayangnya kami tidak bisa mensponsorimu secara resmi. Hal itu pun membuat Oscar kebingungan, karena kenapa hal itu tidak bisa dilakukan. Lalu, Hamel menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mendanai mage lain, dan jika kami melakukannya, maka akan ada resiko tersendiri. Mendengarnya Oscar pun mulai putus asa karena sepertinya rencananya akan gagal. Namun Hamel mengatakan bahwa dirinya bisa menginvestasikan uang pribadinya untuk bisnismu. Tapi melihat hal itu seketika, Fidelina mencoba untuk melarangnya. Namun Hamel tidak mempermasalahkannya karena ini. Hanyalah 30.000 bells. Tapi, apakah ini cukup? Mendengarnya, Oscar pun menjadi pucat. Karena jumlah itu masih kurang dan jauh sekali dari kata cukup. Lalu Sin berpindah ke beberapa waktu setelahnya di ruangan produksi potion. Terlihat Oscar yang memegangi kepalanya karena hanya memiliki modal yang kecil untuk memulai bisnisnya, dan ia berkata, ya sepertinya aku harus melakukan plan B. Tapi untung equipmentnya baik-baik saja. Jadi aku akan membuat sampel vaksin dengan uang ini untuk menjualnya kepada Archbishop, dan aku bisa mendapatkan banyak uang karena Archbishop lah yang paling kesulitan dengan adanya flu kedina saat ini. Ia menghasilkan uang dari orang yang putus asa. Benar-benar sangat nikmat. Jadi ini saatnya untuk pemanasan. Namun, Frank yang melihat tingkah laku Oscar menjadi bingung, karena sebenarnya ada apa dengannya. Dan, to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, komen,
and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.